Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang soleh dan soleha, khususnya kelas 5? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, cinta Al-Quran, Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada pelajaran agama Islam dan budi pekerti. Semoga apa yang kita pelajari ini senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun proses pembelajaran kita masih metode daring atau dalam jaringan dengan cara audio visual, audio itu mendengar suara, visual itu melihat, yaitu dengan gambar. Tapi insya Allah apapun kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita niatnya semata-mata hanya mengharap ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi nilai ibadah. Sudah pasti kalau orang yang beribadah dan ikhlas karena Allah, konsekuensinya atau timbal baliknya adalah pahala. Bukan berarti kita mengharap pahala, tapi kita mengharap ridho dari Allah. Karena kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah cinta, sudah sayang, pastinya orang tua pun kalau sudah ridho, sudah sayang sama kita, apa yang kita minta insya Allah akan dikabul. Begitu pula dengan Allah. Makanya jadikan niat amal kebaikan kita selalu kita niatkan semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dengan membacakan doa masing-masing agar tadi apa yang kita harapkan atau niatkan pada pelajaran kali ini menjadi sebuah nilai ibadah dengan semata-mata mengharap ridho dan barokah dari Allah SWT. Bersiap, berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian, kemarin kita sudah selesai bab 2, tapi masih ada beberapa yang ketinggalan, di antaranya itu yang bagian B. Yang bagian A, alhamdulillah dengan mengenal Allah, dengan alam sekitar dan asma-asma Allah. Alhamdulillah dengan alam sekitar, dengan asma-asma Allah kita sudah sedikit paham apa itu asma Allah, yaitu nama-nama yang terbaik bagi Allah atau yang kita sebut dengan Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Yang B itu mengenal Allah dengan cara mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala telah tersurat di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 136. Kalian perhatikan, kalian simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya
wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya, serta kitab-kitab yang turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang sangat jauh. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab itu, maka itu tergolong orang yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana cara beriman kepada kitab Allah itu? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, di sini nama-nama kitab Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf. Nah, kalian harus paham ya. Jadi yang namanya kitab suci dengan suhuf itu berbeda. Kitab suci, 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini ya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam kurang lebih pada abad 12 SM atau sebelum Masehi. Bedakan. Kalau kita sekarang Masehi, nah ini zaman sebelum Masehi. Yang artinya kalau kita mengenalnya dengan zaman purbakala ya. Berarti sudah ada zaman dulu di daerah Israel, Mesir itu udah ada. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel. Nabi Daud pernah jadi raja pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Yang ketiga, kitab Injil. No, hati-hati ya. Katanya Injil punya orang Kristen. Nah, ini sejarahnya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dan dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Jadi memang benar karena Nabi Isa adalah orang yang sebut dengan Yesus apa. Sebenarnya pada hakikatnya itu semua ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kemungkinan banyak sudah campur tangan manusia dengan perubahan Injil dari Injil yang zaman dahulu sampai sekarang sudah berubah drastis. Baik bahasa maupun isi. Ya. Tapi tetap kita harus mengimani. Karena biar bagaimanapun tetap kitab Injil ada kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya pada zamannya. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa diturunkannya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira, yaitu di Mekah.
Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah yang usia beliau pada saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 ayat surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Artinya apa? Prosesnya yaitu selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Jadi nanti kalian coba garis bawahi setiap ada penjelasan atau penjelasan yang penting agar kalian nanti ketika mau belajar, mengulang, kalian akan mudah mencarinya. Cari bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang penting kalian garis bawahi atau stabilo. Karena proses pembelajaran Bapak zaman dahulu atau orang tua kalian seperti itu. Setiap ada kata-kata yang penting, kalimat yang penting digaris bawahi atau di stabilo. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah. Jadi Al-Quran ini penyempurna dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Setelah diturunkannya, baru Al-Quran adalah penyempurna seluruh hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam. Atau yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya. Yang kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Intinya semua kitab yang Allah turunkan membawa ajaran terpuji. Coba kalian perhatikan. Ada enggak orang Kristen mengajar mencuri? Ada enggak orang Buddha mengajarkan untuk durhaka sama orang tua? Ada enggak agama lain selain Islam mengajarkan untuk berjudi? Ada tidak agama lain mengajarkan tidak hormat terhadap orang tua dan guru? Semua agama sudah pasti memiliki kitab suci masing-masing yang tujuannya adalah membawa ajaran yang terpuji, apalagi Al-Quran, ya. Karena Al-Quran adalah pelengkap, penyempurna. Maka bersyukur kita umat Islam karena sesungguhnya Allah sudah menjamin bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad SAW pasti akan masuk surga. Tapi semua itu butuh proses. Seperti yang Bapak pernah cerita, ibaratnya sebuah pakaian yang kotor. Apa iya pakaian kotor langsung masuk lemari? Kan nggak mungkin. Direndam, dicuci, digiles, digeprak, ya kan, dijemur, diperes, ya kan, digiling lagi, dikering, dijemur, disetrika, ya kan, disemprot dikasih pewangi, sudah wangi, rapi, lipat, baru dimasukin lemari, ya kan. Anggap itu sebagai surga. Begitu juga dengan manusia, akan diperhitungkan amal baiknya, amal buruknya, ya. Dibersihin dulu, dimasukin neraka, direndam, pakai rinsonya pakai api neraka, ya kan. Makanya kita, Bapak khususnya, mengajak kalian selalu berbuat baik agar senantiasa kita semua kelak kalian, orang tua, seluruh guru-guru umat Islam di masa berada bisa berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada masuk pada pelajaran ketiga yaitu cita-citaku menjadi anak yang soleh. Nah, ini tujuan pembelajaran yang tadi kita belajar dari bab pertama, kedua sampai bab ketiga. Dengan kita beriman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, mengenal Allah dengan asmanya,
kita belajar Al-Quran, kita beribadah kepada Allah, kita menuntut ilmu semata-mata kita mengharap cita-cita itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Artinya apa? Karena anak yang soleh itu artinya anak yang baik. Tuh, lihat, soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Artinya baik apa? Baik akhlaknya, baik ucapannya, baik sikapnya, baik semua-muanya. Nah, untuk pelajar ketiga ini, Bapak hanya minta kalian baca sampai dengan halaman 26. Ya. Semua kalian baca. Jadi manfaatkan waktu kalian untuk membaca. Silakan kalau kalian tidak ada, kalau kalian tidak ada yang tidak paham, kalian boleh tanya ke Bapak. Silakan japri. Ya. Kenapa? Membaca adalah jendela dunia. Artinya apa? Dengan kita selalu membaca, wawasan kita akan bertambah dan bertambah. Ya. Dan ketika kalian nanti membaca, ingat yang Bapak bilang tadi, garis bawahi atau stabilo setiap kata-kata atau kalimat-kalimat penting agar kalian ketika nanti mau mengerjakan tugas atau ujian, kalian tinggal baca dan mudah. Ya. Nah, satu hal yang Bapak minta, tugas dari kalian tulis 10 ya. Kalian tulis 10 kegiatan atau tugas kalian ketika di rumah. Paham? Sekali lagi, tulis 10 tugas atau pekerjaan ketika berada di rumah. Sudah pasti membantu orang tua, tapi kan perlu dirinci di antaranya. Contoh, 10 tugas di rumah. 1. Membantu ayah mencuci mobil. Nah, itu contoh 1 ya. Kalau mengerjakan PR, sama pekerjaan rumah juga. Yang pasti tugasnya, sekali lagi, tulis 10 tugas kalian ketika berada di rumah. Paham? Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.